Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Wira, silakan dipimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir, nak? Masuk semua. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, Ya. berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Jadi ice breakingnya ini ada tepuk semangat. Ibu minta tolong Mala ya untuk memimpin tepuk semangat. Yang lain siap nih yang bersemangat. Silakan Mala. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Semangatnya harus lebih semangat ya. Nah, biar tambah semangat lagi, Ibu kasih satu lagi untuk tebak-tebakan seperti minggu yang lalu, yaitu nama-nama hewan lagi. Kalau minggu yang lalu gajah dan semut, hari ini tebak-tebakannya adalah ular dan cacing. Kalau ular itu panjang. Kalau cacing pendek. Nah, tapi sekarang kita untuk konsentrasinya kita ubah ya, tapi nanti disuarakan. Kalau Ibu Ana menyebutkan ular, maka kalian tangannya seperti ini. Panjang. Tapi ini pendek ya, panjang. Kalau Ibu Ana menyebutkan cacing, Pendek. paham? Paham. Kita mulai ya. Iya, 1, 2, 3. Ular, cacing, rekan dulu. Cacing. Panjang. Belum konsentrasi. Satu lagi. Mira ya. Ular, cacing, ular. Panjang. Siap. Bisa? Bisa. Kita ulangi bersama-sama. Konsentrasi ya. Ular, cacing, ular. Panjang. Bagus. Ular, cacing. Panjang. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan semua. Ya, setelah tepuk konsentrasi tadi, sekarang Ibu mengingatkan lagi untuk minggu yang lalu. Kira-kira masih ingat nggak apa materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Ya, belajar tentang apanya, nak? Struktur, ada berapa struktur kata? Coba yang ingat, yang pertama apa strukturnya? Satu orang. Orientasi. Ini kelompok 1. Yang kedua apa? Komplikasi. Kelompok 3? Resolusi. Yang terakhir? Jadi masih ingat ya, nak ya? Strukturnya ada 4. Mulai dari orientasi, ya, baik. Untuk hari ini masih sama tentang teks fabel. Apa yang akan kita pelajari? Kita lihat pada layar berikut ya. Ini medianya. Ya, baik, kita lihat kompetensi dasarnya ya, nak. Ya, Bu. Ini akan kita pelajari kompetensi dasarnya, yaitu
memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Jadi harapannya adalah di tujuan pembelajarannya kalian bisa melalui kegiatan pembelajaran ini dengan tadi kompetensi dasarnya ya Nak ya. Ya, Kemudian kalau tujuannya ini diharapkan kalian nanti bisa menulis teks fabel berdasarkan struktur teks ya. Ada orientasi, komplikasi, resolusi dan baik, sekarang untuk cerita teks fabel ini akan Ibu sajikan berupa video ya. Tolong disimak ya Nak ya.
bisa tenaga dan mati. Demikian anak-anak cerita kisah buaya yang serakah. Sama apa yang bisa kita dapatkan dari cerita fabel ini? Yaitu, saat kita sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, meskipun kecil ataupun sedikit, kita harus tetap berterima kasih dan juga bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan tersebut. Baik, sampai di sini buku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaliku. Kita menyaksikan kisah buaya yang serakah. Nah, dalam cerita fabel itu tentu saja ada unsur intrinsiknya ya nak ya. Salah satunya ada tokoh. Apalagi selain tokoh? Ada penokohan ya. Tokoh, penokohan, alur. Fokuskan pada 3 ini saja dulu ya. Untuk kita mengidentifikasi cerita kisah buaya yang serakah tadi. Dari yang kalian lihat, dari yang kalian saksikan, siapa saja tokoh yang ada pada cerita itu? Iya, ada buaya, kemudian ada bebek, gajah. Nah, itu ya nak ya. Kemudian ada 4 tokoh dalam cerita yang disajikan tadi. Kemudian selain tokoh itu adalah pelaku ya. Iya, siapa yang memerankannya? Maka kalian sebutkan 4 tokoh yang ada pada cerita itu. Berikutnya yang penokohan. Coba Wira, tadi penokohan artinya apa? Nak? Penokohan Iya, artinya apa? artinya adalah sifat si tokoh. Iya, sifat atau watak dari sang Si tokoh. tokoh. Ya, kalau berdasarkan sifat atau karakter atau watak yang disebut dengan penokohan tadi, kira-kira ada terbagi apa saja? Nak? Antagonis sama antagonis. Iya, ada yang disebut antagonis. Apa itu antagonis? Jahat. Iya, tokoh atau wataknya Jahat. Yang pertama antagonis. Kemudian coba kelompok 1, yang kedua apa? Protagonis. Kelompok 2 protagonis apa artinya? Tokoh yang baik. Iya, tokoh yang memiliki watak yang baik, maka disebut dengan protagonis. Kalau yang ketiga, watak Netral. Berarti apa netral di situ nah? Tidak jahat, tidak baik. Tokoh biasa. Seperti itu ya. Coba kita amati. Kalau tokoh buaya tadi kira-kira memiliki watak apa ya? Antagonis. Kenapa kalian bisa mengatakan antagonis? Iya, serakah ya. Serakah pada apa? Coba satu orang Kak. Iya, pada makanan. Jadi semuanya mau dimakan ya. Mulai dari apa tadi? Iya, ada bebek. Pebi apa lagi tadi? Ada kambing. Yang terakhir? Nah, dari ketiga itu ingin dia jadikan sebagai makanannya. Bagaimana dengan tokoh? Ada bebek, ada kambing, dengan gajah. Kira-kira apa ini penokohannya? Ada yang netral ya, kemudian ada ya protagonis, seperti itu. Iya, berarti ada yang baik, kemudian ada tokoh yang biasa saja. Tapi kalau tokoh utamanya itu adalah Buaya. iya, buaya tadi ya, buaya yang serakah. Bagaimana dengan alur? Apa itu alur? Coba ada yang masih ingat apa alur? Alurnya? Ya, Mas. Jalan. Iya, jalan cerita. Coba ada berapa alur? Ada dua. Ada 2, ada yang menyebut 3. Kita satu-satu dulu. Apa yang pertama? Iya, alur maju. Jadi ceritanya bagaimana kalau alur maju nah? Iya, maju ke depan ya. Artinya dalam ceritanya terus menuju ke depan ya, masa yang akan datang gitu. Kemudian kalau yang kedua alur apa alur mundur? Iya, masalahnya ke belakang, flashback ke belakang. Jadi ada alur maju, ada alur mundur. Dan ditambahkan satu lagi nah, yaitu alur
gabungan atau campuran. Jadi kedua-duanya baik maju atau mundur itu ada dalam jalannya suatu cerita fabel itu. Sehingga alur itu terbagi menjadi 3 ya. Alur maju, alur mundur, dan gabungan. Iya. Baik, kalau pada cerita kisah buaya yang serakah ini kira-kira apa ini alurnya? Maju. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ternyata dia menggunakan alur maju. Ya, itu ya nak ya. Sudah bisa ya nak ya menentukan apa namanya unsur intrinsik yang ada pada sebuah cerita ya. Ya. Kalau tadi berupa bentuk tayangan video, nah kali ini coba anak perhatikan ya pada buku pegangan kalian ya, pada halaman 221 sampai 222 dulu, yaitu model teks fabel kisah semut dan kepompong. Ya, siapa yang mau membaca? Resi? Ya, silakan Resi. Yang lain tolong disimak ya nak ya. Kisah semut dan kepompong dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat. Tinggallah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi ada yang terjadi. Banyak pohon tumbang berserakan sehingga membuat hutan itu sangat amat berantakan. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita. Diterjang badai tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Dari balik tanah muncullah seekor semut. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu. Kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut. Si semut menengok ke atas mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. "Siapa kamu?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Selesai. Kasih semangat dulu biar semangat ini lagi. Terima kasih ya, Resi. Ya, dalam keadaan ngantuk sepertinya untuk membacanya ya. Tapi terdengar nggak suara Resi nak? Ada tokohnya di situ? Siapa tokohnya? Semut dan
supaya nanti tujuannya adalah kalian bisa menulis teks fabel dengan baik sesuai dengan struktur teks fabel. Jadi disajikan beberapa contoh teks fabel ya. Nanti kalian tentukan tokohnya, kemudian penokohannya atau wataknya, kemudian latar dan sebagainya. Ya, kita lanjut ke halaman 225 sampai 226 ya Nak ya. Apa judulnya di situ? Kura-kura dan monyet rakus. Iya, siapa yang mau membaca? Saya Bu. Peggy, ya semangat ya Pep, biar temannya juga terinspirasi nih ya siapa tokoh yang akan dibuat pada cerita fabel. Ya silakan Peggy. Kura-kura dan monyet yang rakus. Di tepi hutan hiduplah seekor monyet dan seekor kura-kura. Pada suatu hari, monyet mengajak kura-kura menanam pohon pisang. Kura-kura, mari kita menanam pohon pisang, ajak monyet. Ayo, kau di sebelah kanan, aku di sebelah kiri, jawab kura-kura. Hari berganti hari, setiap hari kura-kura merawat pohon pisangnya. Tumbuhlah pohon pisangku, kura-kura bernyanyi riang. Monyet hanya melihat tingkah kura-kura sambil tiduran di rerumputan. Apa kabar monyet? Bagaimana pohon pisangmu? Sapa kura-kura kepada monyet. Biarkan saja, besok-besok juga berbuah, jawab monyet sombong. Bulan berganti bulan, pohon pisang kura-kura berbuah, buahnya besar-besar. Ia akan mengundang kawan-kawannya untuk diajak berpesta pisang. Sebaliknya, pohon pisang monyet mati karena tidak dirawat. Pisang tanaman kura-kura siap dipanen. Bagaimana cara memetik buah pisang? Pikir kura-kura. Mungkin monyet mau membantuku. Kura-kura lalu meminta bantuan kepada monyet. Maukah kau membantuku memetik buah pisang ini? Tanya kura-kura. Aku bersedia, tetapi buah pisang itu nanti dibagi dua, jawab monyet. Baik, jawab kura-kura. Monyet lalu memanjat pohon pisang kura-kura. Bau harum buah pisang menggoda selera monyet. Ia lupa akan janjinya. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. Nyet, mana pisang bagianku? Teriak kura-kura. Sebiji pun tidak ada, jawab monyet rakus. Nyet, ini pohon pisangku. Rengek kura-kura hampir menangis. Salah sendiri mengapa tidak bisa memanjat pohon, ejek monyet. Kura-kura mulai menangis, hatinya sedih bercampur marah. Ia lalu menggoyang-goyangkan pohon pisang itu. Tiba-tiba, pohon pisang itu tumbang. Monyet itu jatuh. Dia mengerang kesakitan. Tubuhnya tertimpa batang pohon pisang. Ampun kura-kura, tolong aku menyesal, kata monyet. Tetapi kura-kura sudah berlalu, ia mencari sahabat baru. Ya, selesai. Iya, terima kasih ya Baby, sangat menarik ceritanya ya tentang apa Nak? Nyet tadi ya. Monyet, iya. Sampai nahan ketawa Baby ya. Ketika kura-kura memanggil sahabatnya monyet jadi nyet tadi ya. Iya. Nah, dari beberapa contoh tadi bisa kita sebutkan satu ya, ciri-ciri dari cerita fabel, yaitu tokohnya. Iya. Monyet. Siapa tokohnya? Monyet. Ya, kalau dalam cerita kura-kura dan monyet tentu saja tokohnya adalah monyet. Nah, yang Ibu Ana tanyakan adalah tokoh dalam cerita fabel. Nah, kira-kira siapa? Hewan, yaitu binatang. Jadi ciri-cirinya salah satunya itu pemerannya atau tokohnya itu adalah hewan. Ya. Bagaimana dari ketiga cerita itu kira-kira ada pesan moral tidak yang disampaikan pada tiga cerita yang kita saksikan atau yang juga kita baca tadi? Tidak boleh serakah. Ya, kalau yang terakhir itu tidak boleh Serakah. boleh serakah. Siapa yang serakah tokohnya di situ? Monyet. Tokoh monyet. Ya, serakah tentang apa ya Nak ya? Makanan apa ini? Pisang. Makanan pisang. Kemudian kalau yang buaya tadi rakus ya. Rakus untuk makanan semua binatang ini dialah akan menjadi makanan. Ya. Baik, membaca kita sudah ya, menonton cerita fabel juga kita sudah.
sudah. Sekarang tugasnya adalah bagaimana kalian bisa membuat teks fabel ya. Jadi silakan bekerja bersama kawan-kawannya membuat satu contoh cerita fabel. Jadi tentukan tokohnya dulu ya. Kemudian penokohannya. Tokohnya berarti apa? Hewan. Jadi apa saja ya? Boleh dirembukan atau didiskusikan dengan kawannya, kira-kira kita mau mengambil tokoh apa ini ya. Jangan niat-niat aja ya. Yang lain bisa ya. Kemudian alurnya ya. Komplikasinya, karena dia sesuai dengan struktur. Jadi ada bagian orientasinya, komplikasi, kemudian resolusi, kemudian koda. Di mana koda ini Iya, perubahan sikap dengan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Ya, Ibu kasih kesempatan untuk bersama-sama ya membuat contoh cerita fabel ya. Jadi silakan dikerjakan, Ibu kasih kesempatan ya. Jadi silakan dikerjakan bersama. Dapat stop dulu. Sama nak tokohnya sambil melihat contoh-contoh ya. Mana di buku cetak tadi ya nak. Kucing dan hewan. Ini baby, kira-kira tokohnya kayak apa sih? Dan nyet-nyet tadi ya Pak? Ini deh, siapa namanya? Merpati dan ini tokoh-tokohnya harus kayak orang semua ya, tidak ada yang monyet lagi nih, tapi kambing masih ada nih yang menggunakan tokoh kambing. Coba deh. Jangan lupa harus berdasarkan 4 struktur tadi ya nak. Iya Bu. Orientasinya, kemudian ada permasalahan, aplikasi. 3 resolusi yang terakhir nanti baru kodanya ya untuk. Gimana Penita? Belum juga? Didiskusikan. Bagaimana nak? Ya, kelompok 2 ya. Lain. Pesan Satu moral belum ya? Bu, pesan moral juga harus ada ya Bu? Ya, pesan moral nanti diletakkan pada koda ya. Atau tersirat saja nak. Berubahnya perilaku ya pada sang tokoh yang kalian. Iya Bu.
Kalau yang paling muda berarti buatnya hanya 4 paragraf. Ya, iya yang paling sedikit. Tapi yang paragraf utamanya berisi orientasi seperti itu. Kemudian nanti yang keduanya, iya, yang ketiganya, resolusi, ya, yang terakhir baru kodenya ya, bentuknya di situ. Adanya perubahan pada sang tokoh dan biasanya berisi pesan moral. Kalau tahap awal ya tidak apa-apa, buat saja 4 paragraf. Ya, kalau mau didiskusikan dengan kawan-kawan, boleh buat lebih dari 4 paragraf ya. Misalnya di bagian apa yang paling banyak? Kira-kira? Iya, komplikasinya ya. Apa namanya, permasalahannya pada sang tokoh tadi. Kemudian yang keduanya di resolusinya ya. Buatkan banyak kalimatnya di situ. Jadi beberapa paragraf. Kalau di orientasi tidak apa-apa, hanya 1 paragraf. Begitu pula dengan koda. Siap. Bagaimana ini kelompok 1? Ikutannya kelompok 1? Selesai ya? Iya. Jangan loyo Rehan, semangat. Selesai ya? Bagaimana kelompok 2? Sudah. Udah ya? Yang 3? Sudah. Sudah selesai semua? Udah ya? Iya. Baik, saatnya ini presentasi ya. Ibu minta 1 kelompok saja dulu. Ini kelompok berapa nih yang siap untuk maju? 4. Kelompok 4 siap? Ya. Iya, silakan maju ke depan, keempat-empatnya ya. Ya, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lain tolong disimak, nanti ditanyakan ya. Apa yang perlu ditanyakan? Kita simak untuk kelompok yang keempat. Ya, silakan naik nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Saya akan mempresentasikan Hasil kerja hasil kelompok kerja ya. kelompok. Dari judul ya, Bri. Merpati yang iri hati. Seharian ini, Merpati iri hati pada terpukul. Merpati merasa jatah jagungnya lebih sedikit dibandingkan dengan Cekukur. Merpati menganggap pemiliknya sudah tak menyayanginya lagi. Tak lama kemudian, sang pemilik mengeluarkan Merpati yang masih kekenyangan dari sangkar, lalu membawanya ke perlombaan balap Merpati. Sayang, di perlombaan Merpati yang masih kekenyangan tak bisa terbang cepat sehingga kalah. Di dalam sangkarnya, Merpati tampak menyesal tak menuruti saran kancil. Ia menceritakan kekalahannya pada Cekukur. Merpati, kamu seharusnya tidak perlu iri hati. Pemilik kita sengaja memberimu sedikit jagung agar kamu bisa terbang cepat dan menang. Celetuk Cekukur dari dalam sangkarnya. Merpati malu dan sedih mendengarnya. Ia pun menyesali sesuatu yang sudah tidak ada gunanya. Selesai. Iya. Itu ya ceritanya ya, Nak ya. Kebetulan ceritanya sedih nih, Pri ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 4 berkaitan dengan cerita yang mereka sajikan? Saya, Bu. Ya, kelompok? Iya. Ya, Alur ceritanya itu apa? Maju. alur yang terdapat pada cerita yang kalian sajikan yaitu alur Maju. Alur maju, ya. Apa itu alur maju tadi? Ceritanya maju ke depan. Ceritanya maju ke depan, ya, tidak mundur-mundur ya, Nak. Iya. Jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Ada yang lain selain alur, Bu? Siapa, Bibi? Apa tokoh di dalam cerita tersebut? Siapa? Tokohnya siapa saja? Ya, seperti yang kita saksikan bersama tadi ya, Nak ya. Yang dibaca tadi ada Merpati, kemudian ada Terpukul, gitu ya. Ya, yang lain? Penokohannya, ya. Kita nanya penokohannya, iya. Kamu ketawa ya? Kira-kira apa ini? Penokohannya? Mantap. Iya, Kuanta. Nah, kamu sebutkan
ini? Iya. Ada kancil juga. Iya. Gimana penokohannya atau wataknya, Mira? Yang merpatinya antagonis. Iya, antagonis. Yang terpukulnya protagonis. Protagonis. Baik, berarti ya? Iya. Iya. Hasilnya Netral. Iya. Kenapa kok ada antagonis di situ? iri hati. Oh, karena dia bersifat iri hati. Iri hati pada siapa nak tadi? Penipu. Pada terbuku. Nah, kenapa ya? Makanannya Lebih sedikit. Makanannya lebih sedikit ya. Udah ada lagi yang mau ditanyakan selain 3 pertanyaan? Tidak ada. Iya. Apa Najwa? Amanat. Oh, amanat. Iya. Pesan moralnya ya. Iya. Apa kira-kira selain Mira yang lain? Oka, Papri, silakan. Ya, Oka masih bingung. Bagaimana? iri hati. Ya jangan iri hati, jangan dengki ya. Seperti itu pesan moralnya. Karena yang mereka sajikan itu sedikit ya ceritanya ya, jadi mudah untuk kita mengidentifikasinya. Sudah tersaji belum? Ada orientasi, kemudian komunikasi, resolusi dan konflik. Ada semua ya Nak ya. Jadi bagian yang berapa paragraf yang kalian buat? 4. Ya ada 4 ya. Berarti di situ ada orientasi sampai dengan kode. Yes. Baiklah, kami akhiri hasil presentasi dari kami dari kelompok 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, kita kasih tepuk tangan dulu. Yes, sudah dipresentasikan hasilnya ya. Jadi yang perlu kita ingat untuk membuat cerita fabel itu harus berdasarkan dari struktur fabel tadi ya. Dari pembelajaran minggu yang lalu bahwasanya struktur itu ada 4 ya, dari orientasi, Komplikasi, resolusi, dan penguatan. Jadi untuk hari ini semoga pembelajaran ini bisa menambah keterampilan dalam menulis teks fabel dan teks-teks lainnya ya Nak ya. Amin. Ya. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa dibaca buku pengayaannya. Kita akan mempelajari teks prosedur ya. Jadi di rumah sebelum pertemuan silakan dibaca dulu materi tentang teks prosedur. Tanya Nak tentang materi kita hari ini. Ya.